Peremukan memperbesar kapasitas murid Kristus. Kapasitas yang kita maksudkan adalah kita mengandalkan kepada kasih karunia. Waktu kita mau mengalami kasih karunia, kita perlu untuk boleh mengalami yang namanya peremukan, supaya kita boleh lebih dalam lagi mengalami kasih karunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tanpa peremukan, nggak ada kapasitas dalam hidup kita sebagai murid Kristus yang bisa diperbesar. Peremukan adalah proses yang Allah kerjakan dalam hidup seorang percaya, agar ia semakin tidak mengandalkan kepada kekuatannya sendiri, tetapi semakin mengandalkan Allah, sehingga hidup Kristus semakin dinyatakan dan hidup Kristus itu semakin dimultiplikasikan. Kita lihat bagaimana Musa itu kapasitasnya menjadi luar biasa. Dia mengembalakan 2 juta orang di padang gurun. Dia melihat mukjizat dengan luar biasa. Itu nggak akan pernah terjadi kalau dia menolak proses permukaan selama 40 tahun. Orang yang remuk itu sebenarnya dia orang yang kuat, karena kekuatannya bukan lagi dari dirinya sendiri, tetapi dari kasih karunia yang bekerja di dalam dia. Bagaimana cara Tuhan untuk melakukan permukaan dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, saudara, Tuhan bisa pakai konsekuensi daripada perbuatan dosa. Dosa itu enak buat daging saudara, tapi konsekuensinya selalu nggak enak. Cepat atau lambat, saudara akan dapetin konsekuensi daripada perbuatan dosa saudara. Ketika kita mengalami konsekuensi itu, Tuhan bisa pakai itu untuk melucuti kekuatan kita, supaya kita menjadi terbiasa mengandalkan Dia dan kapok mengandalkan kepada kekuatan sendiri. Kalau hari ini saudara berasa, iya ya, saya ini sulit gara-gara dosa yang saya buat. Nah, kalau saudara lembut hati, saudara akan izinkan Tuhan untuk pakai itu untuk meremukan. Artinya apa? Saudara berhenti memakai kekuatan sendiri, saudara bertobat. Yang kedua, keputusan yang salah. Kalau kita ini anak Tuhan, kita mau dengaran dengan firman Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu buat keputusan salah loh saudara. Tapi seringkali ya kan, kita mendengar lebih banyak suara hati kita daripada suara Allah itu, sehingga kita buat keputusan yang salah. Duri dalam daging, bahasa lainnya ujian iman. Sesuatu yang mudah kata Tuhan untuk mencabut duri dalam daging itu, tetapi bagi saya yang penting bukan itu, tetapi kamu mengalami sesuatu yang indah dari saya. Apa itu saudara? Kasih karunia saudara. Hari ini saudara mengalami kesulitan apa? Bukan karena dosa saudara, bukan karena keputusan saudara, tapi tetap sulit keadaannya, Pak. Ekonomi saya sulit, pasangan saya sulit, anak saya sulit. Kalau begitu adalah duri dalam daging saudara. Itulah ujian iman saudara. Tuhan mau untuk sesuatu yang baik. Orang yang remuk, saudara, dia tahu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Dia akan bagikan hidup itu untuk orang lain. Saudara remuk, saudara akan bilang, Tuhan terima kasih, aku ada hari ini bukan untuk diriku sendiri, tapi aku mau bagikan hidup Kristus itu buat orang lain.